Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliarti Kasari dengan NIM H05 1221065. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Penggunaan Model Asymmetric Dynamic Conditional Correlation Gloston Jaganantan Runkel-Gartz untuk Peramalan Volatilitas pada Saham LQ45 dan IHSG dengan dosen pembimbing Ibu Siti Sariman, SSI, MSI. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pendahuluan. Pasar modal merupakan sarana yang penting dalam suatu negara karena menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi perkembangan ekonomi dan keuangan bagi perekonomian yang ada di negara Indonesia. Indonesia memiliki Bursa Efek Indonesia atau BEI yang menjadi pusat aktivitas pasar modal dan memiliki beberapa indeks utama. Di antaranya yaitu indeks LQ45 yang terdiri dari 45 saham perusahaan unggulan di Indonesia yang memiliki likuiditas yang tinggi, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang merupakan kinerja keseluruhan saham yang diperdagangkan di BI. Perubahan nilai indeks-indeks tersebut mencerminkan dinamika harga saham yang bergerak naik maupun turun dari waktu ke waktu, sehingga menunjukkan adanya fluktuasi harga saham dalam aktivitas perdagangan di pasar modal. Besar kecilnya fluktuasi tersebut dapat diukur dengan konsep volatilitas, yaitu pergerakan pada harga saham yang mengalami perubahan besar dalam suatu periode tertentu. Kondisi ini merupakan tingkat ketidakstabilan pergerakan harga dan menjadi risiko yang harus dialami oleh para investor. Semakin tinggi volatilitas yang terjadi, semakin besar juga ketidakpastian terhadap return saham yang dihadapi, di mana return saham merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja investasi. Oleh karena itu, menganalisis tingkat volatilitas penting karena dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan investasi mereka di masa depan. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu melakukan peramalan volatilitas return saham untuk meminimalkan risiko kerugian investor akibat fluktuasi harga saham. Return saham sendiri sebagai data deret waktu biasanya dimodelkan pada komponen rataan menggunakan ARIMA. Namun model ini mengasumsikan varians konstan atau homoskedastisitas. Pada data keuangan, varians ini sering berubah-ubah atau bersifat heteroskedastisitas, sehingga ARIMA kurang tepat digunakan untuk memodelkan volatilitas. Oleh karena itu, digunakanlah model ARS yang diperkenalkan oleh Engel pada tahun 1982 dan dikembangkan menjadi GARS oleh Bolershev pada tahun 1986 untuk menangkap heteroskedastisitas tersebut. Namun, model GARS standar ini tidak mampu menangkap respon asimetri terhadap shock. Sedangkan pada data keuangan, penurunan harga biasanya meningkatkan volatilitas lebih besar dibandingkan kenaikan harga yang dikenal sebagai juga dengan efek leverage. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakanlah model GJR GARS untuk dapat membedakan pengaruh shock positif dan negatif terhadap volatilitas yang diperkenalkan oleh Gloston, Jaganantan, dan Runkel pada tahun 1993. Selain peramalan volatilitas, hubungan antar saham juga penting karena korelasi antar aset tidak selalu konstan dan berubah sesuai dengan kondisi pasar. Untuk memodelkan korelasi dinamis ini dapat digunakan model DCC yang diperkenalkan oleh Engel pada tahun 2002. Namun, model DCC ini belum mempertimbangkan efek asimetris. Oleh karena itu, digunakanlah model ADCC yang dikembangkan oleh Capiola pada tahun 2006. Karena model ini mampu menangkap perubahan korelasi sekaligus efek leverage pada data keuangan, di mana shock negatif atau penurunan harga ini dapat meningkatkan korelasi antar aset lebih besar dibandingkan dengan shock positif. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Abdel Kafi dan Kaufi pada tahun 2019, di mana mereka menganalisis dinamika volatilitas dan korelasi antar pasar saham negara BRICS menggunakan model ADCC GARS. Hasil estimasi menunjukkan adanya efek asimetri yang signifikan pada volatilitas dan korelasi, di mana korelasi antar pasar meningkat lebih besar ketika terjadi shock negatif di pasar saham. Kemudian yang kedua dilakukan oleh Josh Lewis dan Maria Del Mar Mireles Quiros pada tahun 2017 menggunakan model Coppola ADCC GARS untuk melakukan peramalan return, volatilitas, dan korelasi bersyarat pada pasar saham negara Portugal, Italia, Irlandia, Yunani, dan Spanyol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peramalan yang dihasilkan model tersebut mampu meningkatkan kinerja portofolio yang diukur melalui peningkatan Sharpe ratio.
Kemudian yang ketiga dilakukan oleh Verbeek dan kawan-kawan pada tahun 2013 menggunakan model ADCC Geiger-Gars untuk mengestimasi volatilitas dan korelasi dinamis dengan mempertimbangkan efek asimetri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini memberikan evaluasi pergerakan aset yang lebih realistis dibandingkan dengan model M-Gars yang bersifat simetris. Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini mengangkat judul Penggunaan Model Asymmetric Dynamic Conditional Correlation Closed-Runkel-Gars untuk Peramalan Volatilitas pada saham LQ45 dan IHSG. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu memperoleh estimasi parameter parameter model ADCC GJR GARS untuk memodelkan volatilitas harga saham LQ45 serta indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis dinamika korelasi antar saham LQ45 dan IHSG berdasarkan hasil estimasi model ADCC GJR GARS. Kemudian yang ketiga yaitu memperoleh hasil peramalan volatilitas dari model ADCC GJR GARS. Manfaat penelitiannya yaitu yang pertama menambah wawasan pengetahuan mengenai pemodelan dan peramalan volatilitas serta analisis korelasi dinamis antar saham menggunakan model ADCC GJR-GARS. Kemudian yang kedua yaitu memberikan informasi mengenai perilaku volatilitas dan dinamik korelasi saham LQ45 dan IHSG sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi dan pengelolaan risiko. Kemudian batasan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu data yang digunakan yaitu saham LQ45 diantaranya BRI, BCA, dan ASI serta indeks harga saham gabungan dari tanggal 1 Januari 2019 hingga tanggal 31 Desember 2023. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi kinerja peramalan berdasarkan nilai root mean square error atau RMSE dan mean absolute error atau MAE. Landasan teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini diantaranya yaitu ada return, stasionaritas, analisis runtun waktu, uji diagnostik model, model ARS dan GARS, uji asimetri, model GJR GARS, model DCC GARS, model Asymmetric Dynamic Conditional Correlation, AIC, estimasi parameter, metode Newton-Raphson, kriteria tingkat kesalahan, volatilitas, dan pasar modal serta harga saham. Masuk di bagian metodologi penelitian, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mencakup saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45, yaitu saham PT Bank Rakyat Indonesia BRI, PT Bank Sentral Asia BCA, PT Astra International ASI, serta data indeks harga saham gabungan IHSG. Yang digunakan berupa harga penutupan harian atau closing price pada hari perdagangan selama periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2023, di mana seluruh data diperoleh dari situs Yahoo Finance dengan total sebanyak 1.231 observasi. Data tersebut kemudian dibagi menjadi dua periode, yaitu data training yang mencakup periode 1 Januari 2019 hingga 30 Juli 2023, dan data testing yang mencakup periode 1 Agustus 2023 hingga 31 Desember 2023. Adapun tahap dari penelitian ini yang pertama yaitu mengubah harga penutupan saham BRI, BCA, ASI, dan IHSG menjadi return. Yang kedua membagi data menjadi data training dan data testing. Yang ketiga menganalisis analisis deskriptif uji stasionaritas menggunakan uji ADF. Kemudian yang keempat mengidentifikasi model ARIMA menggunakan plot ACF-P-ACF dan memilih model terbaik berdasarkan parameter signifikan dan nilai AIC yang terkecil. Kemudian yang kelima, melakukan uji diagnostik residual menggunakan Lee Jung Box untuk autokorelasi, Jar-Quabera untuk normalitas, dan Lagrange multiplier untuk mendeteksi efek arch yang ada pada data. Kemudian yang keenam yaitu menentukan model GARS. Yang ketujuh melakukan pengujian asimetri pada model GARS menggunakan sign bias test. Kemudian yang kedelapan menentukan model GJR GARS. Yang kesembilan menentukan model ADCC. Yang kesepuluh melakukan analisis korelasi dinamis masing-masing aset dari model ADCC GJR GARS. Yang sebelas melakukan peramalan volatilitas menggunakan model ADCC GJR GARS yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah mengukur akurasi prediksi forecasting atau peramalan tersebut menggunakan model ADCC Geiger-GARS dengan melihat RMSE dan MAE-nya. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini.
Demikian presentasi seminar statistika satu saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.